Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Mahdi Bahtiar akan membahas soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2019 tahun kemarin ya. Sebelumnya silakan yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Baik, untuk soal pertama dari latihan soal SIMAK UI yang akan kita bahas adalah ini soalnya kodenya 539, soal nomor 1. Nah, jika 3 pangkat 2 min 2 jika 3 pangkat 1 min 2x dikurangi 2 kali 3 pangkat 2 min 2x ditambah 20 dikali 3 pangkat 1 min x dikurangi 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 0. Hasil kali dari semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah. Nah, biasanya siswa ketika melihat soal seperti ini sudah menyerah duluan, sudah pusing duluan. Nah, tentu saja hal ini sangat disayangkan ya. Sebenarnya soal ini kalau diteliti lagi, kalau sering berlatih soal, gampang ini. Dalam artian tidak terlalu susah. Jadi soal ini runtutannya mudah gitu ya. Jadi step-stepnya mudah dipahami. Jadi bagaimana supaya bisa mengerjakan soal ini? Ya pertama jangan mudah menyerah. Supaya tidak mudah menyerah, bagaimana caranya? Harus sering berlatih soal matematika, itu harus sering berlatih soal ya. Jangan lupa juga berdoa ya, berdoa. Disertai dengan meminta kepada Yang Maha Kuasa. Berlatih soal, insya Allah kalau sudah sering berlatih soal, bahkan kita bisa menemukan metode-metode praktis ya, metode-metode praktis sendiri dari pengerjaan soal-soal yang ada itu ya. Jangan menyerah melihat soal. Oke, kita lihat pilihan gandanya negatif 3, negatif 1, 0, 2, dan 3. Hasil kali dari semua nilai x. Ini nilai x yang berapa, kalau dikali-kalikan hasilnya yang mana? Pilihannya ada 5 pilihan. Kita harus memilih dengan tepat, benar ya, jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih, kalau dikurangi, waduh bahaya, nilai kita jadi berkurang ya, jadi minus. Oke, pembahasan kita akan bahas. Pertama kita tulis lagi soalnya, ini soalnya ya, kita tulis kembali. Kemudian kalau melihat soal seperti ini, ingat ini pelajaran eksponen, di SMP ada, di SMA juga ada. Ini kan aturannya, aturan perkalian itu ya, aturan pembagian eksponen. 3 pangkat A per 3 pangkat B itu kan 3 pangkat A dikurangi B. Nah ini kebalikannya. 3 pangkat A dikurangi B berarti 3 pangkat A dibagi 3 pangkat B. Berarti 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 2X. Ini juga dikurangi, ini 2-nya tetap karena pangkatnya untuk 3, ini 2 tetap dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2x. Ya, kurang jadi bagi ya. 20 tetap, ini 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat x. Dikurangi 5 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9, 9 kali 5, 45. Oke, kita lihat. Nah ini. Nah tadi 3 pangkat 1, 3 ya, dibagi ini ya. Aturannya kalau kurang itu jadinya bagi, jadi per itu bagi. 3 pangkat 2x, 3 pangkat 2x bisa kita tulis seperti ini. Biar ada polanya tuh, 3 pangkat x, 3 pangkat x ya. Ini juga ada aturannya sama, aturan di eksponen, pelajaran di SMP ada, di SMA ada. 3 pangkat x pangkat 2 itu kan kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya bisa dikali. Jadi x dikali 2, 2x. Nih 3 pangkat 2x. 3 pangkat x pangkat 2. Sama ya. Cuma penulisannya supaya kelihatan 3 pangkat x semua, jadi 2-nya dikeluarkan. Dikurangi 2 tetap 2. Nah dari mana 9? Silakan cari 9 dari mana? Ya benar, 9 adalah 3 pangkat 2. 3 kali 3, 9. 3 pangkat 2, 9. Yang ini tadi, yang ini ya. 3 pangkat 2x berarti 3 pangkat x pangkat 2. Ditambah 20 tetap 20. 3 pangkat 1, 3 per 3 pangkat x. 3 pangkat x yang ini. Dikurangi 5 tadi ya.
kalau ada perkalian dengan pangkat yang dikerjakan pangkat dulu. Jadi 3 pangkat 2 dikerjakan ini dulu, 3 pangkat 2 9, 9 kali 5 45. Nah, kalau sudah ada pola-pola seperti ini, berarti ini dimisalkan biasanya ya. Misalkan, agar lebih mudah kita misalkan huruf apa aja boleh. Nah, dimisalkan ini huruf P, 3X, 3 pangkat X nya kita misalkan P. Maka hasilnya kita bisa lihat. Nah, ini 3 pangkat X kita misalkan P, jadi 3 pangkat X pangkat 2 berarti P pangkat 2, yang ini P pangkat 2, yang ini P saja. Di 3 dikurangi 2 kali 9 jelas 18, 60 jelas dari 20 dikali 3, 60. 45 tetap 45. Nah, ini sudah bentuk kuadrat, cuma ini masih pecahan. Bentuk kuadratnya kita buat jadi bentuk kuadrat yang biasa. Nah, supaya jadi bentuk kuadrat yang biasa, berarti terus dikali P kuadrat. Kemudian kita bagi dengan 3, karena ini semua angkanya bisa dibagi 3. Habis dibagi 3. Habis itu tidak ada sisanya. Oke, 3 per P pangkat 2 dikali P pangkat 2 per 3, coret-coret jadi 1 ya. Ini 18 bagi 3, 6, P pangkat 2 bagi P pangkat 2, 1, 6 bagi 1, 6. Oke, bisa kita lihat. Nah, ini tadi ya, 3 bagi 3, 1, P pangkat 2 bagi P pangkat 2, 1, tetap 1. Ini 6 bagi, ini 1 jadi 6. 60 bagi 3, 20, P pangkat 2 bagi P, 45 bagi 3, 15, kali P pangkat 2, jadi 15 P pangkat 2 sama dengan 0. Ya, setiap bilangan dikalikan 0, 0 ya. Nah, ini kita bagi dengan min 5. Ini belum sederhana, kita bagi, semuanya bisa habis dibagi min 5 ya. Boleh bagi 5, boleh bagi min 5. Nah, kita permudah bagi min 5 aja, karena di sini pangkat paling tingginya negatif, jadi negatif bagi negatif positif. Ini taruh di depan. Min 15 bagi min 5, 3. Nah, 3 P pangkat 2. 20 P dibagi min 5, min 4 P. Nah, 1 dikurangi 6, min 5. Min 5 bagi min 5, 1. Sama dengan 0. Nah, kemudian difaktorkan. Coba silakan diberikan kesempatan beberapa detik untuk memfaktorkan. Ada yang sudah? Nah, ini faktornya. 3P min 1 dikali P min 1 sama dengan 0 ya. 3P kali P, 3P kuadrat. 3P kali min 1 min 3P min 1 kali P min P min 3P min P min 4P. Min 1 kali min 1, 1. Nah, berarti cocok ini ya faktornya. Nah, berarti tinggal 3P min 1 sama dengan 0, 3P sama dengan 1, P sama dengan 1 per 3. Yang ini P-nya 1 per 3, yang ini P-nya berapa? 1 ya. Nah, P sama dengan 1 per 3 atau P sama dengan 1. P min 1 sama dengan 0, P sama dengan 1. Pindah ruas, negatif jadi positif. Kita balikin lagi ya. Ingat P sama dengan 3 pangkat X. Kita balikin lagi. Nah, ini kan tadi dimisalkan, kita misalkan lagi. Kita harus balikin lagi karena pertanyaannya dalam X ya. Berapa jumlah perkalian seluruh X-nya. Nah, jadi dalam X. Oke, kita ganti. P-nya jadi 3 pangkat X. Nah, ini 1 per 3 itu, ingat, bilangan pecahan itu ada yang bisa dijadikan pecahan pangkat pecahan negatif. 1 per 3 pangkat 1 berarti 3 pangkat min 1. Itu ya. Contohnya misalkan 1 per 9. Berapa 1 per 9? 3 pangkat min 2. Karena 1 per 9 itu 1 per 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat min 2. Ini P yang ini ya, yang ini sepertiganya dirubah jadi 3 pangkat min 1. Yang ini 1 itu 3 pangkat 0 ya. Kenapa sih dibuat jadi 3? Kan di sininya 3. Jadi supaya sesuai kita buat 3. 3 pangkat berapa supaya jadi 1? 3 pangkat 0. Nah, kita kelihatan di sini X berarti sama dengan min 1, X sama dengan 0. Nah, boleh ditulis X1 ya, ini X1 min 1, X2 0. Pertanyaannya hasil kali.
Nah, hasil kalinya berarti X1 dikali X2 min 1 dikali 0 sama dengan 0. Jawabannya C. Itu saja yang channel Mahdi sampaikan oleh saya pribadi, namanya Mahdi Bahtiar. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tetap semangat ya, semangat yang mau masuk ke universitas baik negeri maupun swasta. Perbanyak berlatih soal, jangan lupa untuk matematika. Insya Allah mudah-mudahan berhasil, sukses dimanapun Anda berada ya, dan apapun universitas yang dituju. Tapi mudah-mudahan yang mau ke Universitas Indonesia, nah mudah-mudahan dengan sering berlatih soal, sering melihat soal, mudah-mudahan lolos dengan hasil yang memuaskan. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.